Gift. 8, 9, 10. I'm tired. Now, this is the last time. Last time. Come, go. 1, 2, 3, go. 3. 1, 2, 3. Back again over there. Okay. You just count 1 plus 3. No, 1 plus 3. It's 4. Clap 4 times. 2, 3, 4. Sudah mengetahui program Home-Based Learning dari Starland Preschool and Kindergarten. Melalui video berikut ini saya akan menjelaskannya. Sesuai dengan tagline kita, We Bring the Fun Home, maka melalui program Home-Based Learning kita di tahun ajaran ini, kita juga ingin orang tua merasakan the fun yang biasanya anak-anak rasakan di sekolah. Kali ini mereka rasakan bersama-sama orang tua di rumah dengan aktivitas-aktivitas yang dipersiapkan oleh guru. Program kita yang kedua adalah daily lesson plan kita yang detail dan informatif. Di term ini kita memberikan daily lesson plan yang sudah kita print. Tujuannya untuk mempermudah orang tua ketika melihat aktivitas apa saja ya yang akan mereka lakukan setiap harinya bersama anak-anak. Bukan hanya itu, Mam, guru-guru pun juga mempersiapkan bahan aktivitas yang akan Mami dan anak-anak gunakan di rumah. Dan setiap 2 minggu sekali, Mami bisa mengambilnya di sekolah ketika kita melakukan pick up day. Program kita yang ketiga adalah online class. Melalui online class ini, anak-anak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya dan gurunya. Dan pada saat online class ini, mereka akan melakukan pembelajaran yang sudah dipersiapkan dengan begitu kreatif, atraktif, dan komunikatif. Berikutnya yang keempat adalah one-on-one session. Melalui sesi ini, guru-guru akan melakukan personal attachment dengan anak-anak melalui video call ataupun juga dengan Zoom meeting. Tujuannya adalah memberikan observasi secara langsung dan memberikan dukungan dan semangat secara personal. Terakhir yang kelima adalah MI Kit. Seperti yang Mas ketahui, kalau Starland memang menggunakan metode multiple intelligence. Kita ingin sekali membantu orang tua untuk bisa melakukan observasi di rumah mengenai cara pembelajaran apa sih yang memang disenangi oleh anak-anaknya. Setiap bulannya, Mami dan anak-anak akan mendapatkan satu box MI Kit. Di dalamnya akan ada alat-alat permainan yang sudah kita pilih sesuai dengan learning ways tertentu. Melalui program Home-Based Learning ini yang sudah kita rancang sedemikian rupa, kita harapkan semua orang tua bisa merasakan manfaatnya. We bring the fun home. Walaupun anak-anak berada di rumah, tapi mereka masih tetap bisa bermain, mereka tetap bisa belajar, mereka tetap bisa mandiri, tapi yang terpenting tetap happy. Awalnya kita agak takut karena kita belum pernah menjalani sebelumnya, karena biasanya memang udah offline dan memang sudah enjoy juga Chloe-nya, punya teman-teman, social experience-nya tuh kayaknya wow banget gitu ya. Kemudian kami agak sedikit worry dengan home-based learning yang akan dilakukan sebenarnya tadinya. Terus kami berpikir, wah nanti Chloe bisa mengikuti nggak ya gitu. Ternyata ketika dijalani kemarin pas awal-awal tuh justru anaknya excited banget gitu. Halo, ada paket baru nih hasil kolaborasi Starland dengan Candy Button. Siapa nih yang udah ngerasa bosan di rumah? Sekarang adalah waktu terbaik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga agar suasana di rumah tetap nyaman dan menyenangkan.
Starland dan Candy Button berkolaborasi untuk menjawab kebutuhan keluarga di masa pandemi ini. Animal Fun Board Game akan menemani keluarga menghabiskan waktu menyenangkan bersama. Board game ini juga dapat melatih daya ingat, kemampuan kompetisi, dan memperkaya kosakata anak. Masker kembaran untuk mami atau papi dan anak-anak juga akan menjaga keluarga jauh dari virus. Produk ini bisa didapat hanya dengan Rp120.000. Yuk swipe up sekarang untuk dapatkan produk ini sebelum kehabisan. Halo, selamat siang semuanya, Mami, Papi, dan Miss-Miss yang udah hadir di sini. Ketemu lagi dengan Miss Helen di webinarnya Starland yang bahas biasanya tentang parenting atau kesehatan keluarga. Terima kasih nih yang udah datang lebih awal. Mohon di-rename dulu aja namanya, nama, spasi atau slash kotanya gitu. Nanti biar kita bisa tahu hari ini yang lebih banyak tuh dari mana aja ya peserta webinar kali ini. Boleh diganti dulu ya. Oke. Misalnya ada sedikit informasi lagi nih yang buat misalnya sampaikan kepada mami-mami, papi-papi yang sudah ada di webinar kali ini. Oke. Sama baju. Oke, tadi kalau misalnya sempat lihat sedikit tentang video klip atau tayangan di awal, nah itu ada salah satu EduBox-nya Starland. Nah, EduBox-nya Starland ini kita baru launching loh 2 hari yang lalu, namanya adalah kolaborasinya Starland sama Candy Button. Namanya Animal Fun Board. Nah, di situ kita kasih juga satu paket board game plus dengan 2 masker nih. Jadi bisa kapelan antara anak sama orang tuanya gitu. Nah, harga paketnya hanya 120. Nah, buat mami-mami yang udah masuk atau join di grup Telegramnya Paradise, mungkin next kita bakal ada harga spesial atau voucher yang nanti kita bagikan. Siapa tahu nanti mami mau coba untuk beli salah satu EduBox-nya Starland. Jadi tungguin aja ya Mam ya. Jadi yang belum masuk grupnya Paradise, karena grup Paradise ini tuh kita ulas bareng-bareng tentang masalah anak, tumbuh kembang anak, terus juga EduBox-nya Starland yang bermanfaat juga buat mami selama mendampingi anak-anak di rumah, dan juga bisa ada nanti sesi-sesi konsultasi. Karena hari ini juga temanya seputar sensory play, nah nanti di Paradise seminggu ke depan kita bakal bahas juga nih tentang si sensory play ini seperti apa. Tapi sebelumnya Miss Helen mau informasi sedikit aja ya tentang si Paradise dan si EduBox ini. Nah, EduBox ini bisa langsung dipesan di tokonya Starland, namanya Starland Shop. Bisa langsung di aplikasi Shopee atau di Tokopedia, jadi bisa langsung transaksi aja di sana. Atau langsung DM di Instagramnya Starland dan WhatsApp ke nomornya Starland. Oke, nah ini tadi di awal-awal video juga sempat ada yang lagi anak-anak ngerjain satu project dan lain sebagainya bersama orang tua. Nah, Starland sendiri kita buka yang namanya trial home based learning. Nah, trial home based learning ini kita bakal adain nanti di bulan Desember. 30 November sampai 4 Desember. Nah, siapa yang mau daftar bisa langsung nanti isi formnya aja. Nanti misalnya bakal share juga supaya nanti mami bisa daftar. Harga karena harus butuh juga nanti ada activity kits-nya. Nah, ini trial ini dikenakan harganya sebesar 150. Jadi nanti bisa langsung daftar dulu baru transaksi. Gitu. Nah, selanjutnya misalnya mau sedikit informasi tentang apa ya sebenarnya Starland Preschool and Kindergarten. Nah, Starland Preschool and Kindergarten ini kita berlokasi di Setiabudi Regensi Bandung nih, Mam. Ini adalah sekolah yang sangat peduli dengan masa golden age-nya anak, dengan misinya empowering every unique individual through fun edukasi.
Jadi Starland bakal menjadi partnernya bagi orang tua untuk menyediakan pendidikan anak di usia dini yang berkualitas dan membantu anak juga menemukan potensi dirinya di masa golden age. Nah, kali ini Miss Helen kedatangan tamu juga nih, salah satu narasumber yang nggak kalah dengan narasumber kemarin-kemarin. Tapi sebelumnya Miss Helen mau jelasin rundown hari ini. Jadi kita akan mulai sebentar lagi sharing dengan Ibu Melanie tentang seputar sensory play. Jadi hari ini temanya adalah The Importance of Sensory Play for Children. Nah, beliau ini adalah seorang psikolog pendidikan loh, Mam. Jadi Ibu Melanie Aprianti ini psikolog pendidikan. Beliau lulusan dari Sarjana Psikolog UI. Terus lanjut lagi di Magister Profesi Psikolog Pendidikan Universitas Tarumanegara. Nah, Ibu Melanie ini biasa menjadi pembicara atau workshop di beberapa sekolah dan juga perusahaan. Seperti biasanya pembahasannya tentang pengenalan Montessori, play therapy, belajar dengan 7 indera, dan penanganan psikososial bagi anak dan remaja. Nah, kali ini khusus Starland, beliau juga akan fokus membahas tentang the importance of sensory play for children. Jadi kita mau sama-sama sambut Ibu Melanie. Hai Ibu Melanie, apa kabarnya di sana? Halo Miss Helen. Halo. Oke, nah Iya, Ibu selamat Melanie. siang semuanya. Terima kasih sudah hadir. Iya, oke. Ibu Melanie, ini kan kita akhirnya mau bahas tentang pentingnya sensory play ini untuk kembang anak. Setiap mami itu mungkin merasa bingung ya ketika anak-anak Suara kecil, Miss. Oke, coba. Oke, setiap orang tua, khususnya para mami nih ya, mungkin pernah merasa bingung gitu loh, Ibu. Karena ketika anak mulai bermain dengan aktif gitu, setiap barang tuh kadang suka dia jadikan mainan. Nggak cuma tentang aktifnya anak aja, anak juga sering ngerasa bosen nih waktu bermain, suka bingung, terus gampang cranky juga kan. Nah, kali ini kita mau bahas tentang metode bermain yang berbeda ya, Bu ya. Nah, sensori ya. Ya, tentang sensory play. Jadi katanya nih ya, permainan ini terbukti dapat mendorong anak-anak untuk menggunakan salah satu atau semua panca inderanya ya untuk bermain. Nah, mungkin buat mami-mami yang nggak tahu atau kenapa ya harus menggunakan metode ini dan usia berapa sih sebenarnya anak-anak harus melakukan sensory play ini? Mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang nanti bakal mami-mami ajuin untuk di sesi nanti Q&A yang nanti bakal misalnya juga langsung tanyakan ke Ibu Melanie. Jadi kali ini Miss Helen pengen tahu dong seputaran tentang sensory play ini, Ibu Melanie bisa jelasin nggak? Gimana? Apa aku langsung share screen aja Miss Helen supaya aku jelasin lebih lanjut? Boleh. Ya. Kalau bisa lebih jelas, boleh pakai slide-nya. Boleh di share screen. Boleh. Kita mulai Ibu-Ibu. Aku share screen dulu biar lebih visual, lebih terlihat dengan jelas. Sebentar. Ya, sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih ya pada Miss Helen yang sudah memberikan kesempatan buat kita semua sama-sama belajar. Di sini saya juga bukan lebih tahu atau lebih apa, tapi kita sama-sama belajar di sini. Kita akan membahas pentingnya sensory play untuk anak. Untuk sebentar ya. Oke. Sesi perkenalan skip aja ya. Soalnya tadi udah sama Miss Helen ya. Nama saya Melanie Aprianti, MPC Psikolog, punya anak 2, 1 baru masuk SD, 1 sudah kelas 4. Ini yang lain saya skip, tadi sudah dijelasin sama Miss Helen. Saya juga anggota Play Therapy Internasional untuk bagian filial play tapinya ya. Oke, sekarang kan kita sama-sama tahu ya, kita sedang mengalami bersama anak nih coronavirus, di mana kita harus di rumah. Nggak bisa kemana-mana, itu suatu hal yang nggak mudah lah buat kita semua. Mesti ngajarin di rumah, kerja sambil ngajarin anak di rumah, terus nggak bisa kemana-mana, itu suatu yang nggak menyenangkan lah ya, suatu hal yang memang kita harus jalani bersama, tapi demi kebaikan kita bersama. Tapi kalau kita mau lihat dari sudut pandang lain ya, sebenarnya ini adalah
kesempatan kita Bapak Ibu. Mami Papi ini kesempatan kita untuk banyak hal, tergantung kita mau lihat dari mana ya. Terutama sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk bisa mengoptimalkan perkembangan anak sebenarnya. Karena kita kan sama-sama di rumah, kita bisa lihat anak kita di rumah seperti apa gitu ya. Waktunya walaupun pasti lebih rempong sih pasti, tapi kan insya Allah lebih banyak. Jadi kita masih banyak kesempatan sama anak-anak kita. Ini ada kesempatan kita untuk mengembangkan anak melalui apa? Melalui sensory play. Sensory play itu apa sih, Miss? Pentingnya apa ya? Ini yang kadang terlupakan sama ibu-ibu biasanya ya, karena kayaknya mainannya mainan receh ya. Cuma apa sih, pegang-pegang gitu ya. Mainan biasa adik kadang kelewat gitu. Penting apa enggak sih kayak gini? Kalau saya tanya Bu, anak yang mau masuk SD gitu ya, anak-anak TK, mereka tuh lebih concernnya anak saya udah bisa baca belum ya? Gitu ya. Udah siap enggak ya sekolah itu melihat dari akademis, udah bisa baca hitung belum? Padahal ini adalah fondasi Bapak Ibu. Kita bahas ya. Sensory play adalah permainan yang biasanya melibatkan semua sense itu indera kita, di mana semua bagian tubuh kita biasanya digunakan untuk mengeksplor lingkungan sama aktivitas bermain. Nah, sensory play ini penting. Kenapa? Karena menurut Dr. Montessori ini adalah anak adalah sensorial explorer, di mana dia belajar tentang lingkungan sekitar melalui inderanya. Kapan dimulai? Dari bayi. Karena menurut Piaget, tahap perkembangan kognitif anak yang pertama adalah sensori motorik. Jadi dia belajar mengenali dunianya, belajar mengembangkan kognisinya dari pengalaman langsung terhadap lingkungan. Oke, di sini saya tampilkan yang namanya piramida belajar. Bapak Ibu bisa lihat ketika anak sampai ke saya, anak konsul ke saya, biasa masalahnya di atas nih, di puncak paling atas. Bu, anaknya nggak bisa belajar, nggak bisa diem. Bu, belum bisa baca tulis sampai sekarang, Bu. Bu, ini anak ya ampun, di kelas rese banget. Udah nggak bisa diem, nabrak-nabrak mulu, temannya dipukulin. Ini kan ada masalah perilaku, masalah daily activities misalnya, atau masalah belajar biasanya. Tapi sebenarnya kalau kita mundur ke bawah, fondasinya di sini Bapak Ibu, sensory system. Jadi yang kita perlu siapkan sebelum kita beresin yang di atas adalah yang di bawahnya. Bagaimana sistem sensorinya bisa matang. Kalau nanti pemeriksaannya ternyata butuh terapi sensori integrasi, biasanya saya akan refer untuk terapi sensori integrasi. Tapi kalau misalnya orang tua bisa bantu dengan simulasi di rumah itu lebih baik ya. Makanya ketika misalnya ada anak datang ke saya, Bu, anak saya belum bisa baca, gitu ya, umur kelas 2 SD, saya nggak ngedrill dulu. Saya nggak ngedrill untuk, ayo kita latihan baca tulis setiap hari ya. Kita hafalin, atau kita latihan kamu 3 halaman, enggak. Saya main di bawah. Saya kuatin dulu sensorinya, saya matengin. Dia belajar visualnya gimana. Karena biasanya kalau dia nggak bisa baca itu ada masalah di persepsi visual. Bagaimana dia mampu fokus enggak? Saya main di vestibularnya. Bagaimana dia kesadaran tubuhnya kayak gimana, saya kuatkan di proprioseptifnya dengan bermain pastinya ya. Jadi ketika ada masalah di atas, yang di bawah fondasinya mesti kuat dulu. Ini adalah sensori. That's why sensori itu dilatih sampai kapan? Bahkan sampai dewasa ya. Kadang ada mahasiswa pun bermasalah, ternyata memang dia belum bisa fokus. Dicek. Oh iya, ternyata keseimbangannya buruk, vestibularnya buruk. Ya saya latih dari bawah. Tapi diharapkan bagusnya ya, ideal ya. Ideal sih 7-8 tahun udah mateng. Tapi kalau belum matang ya apa, kita terus latih terus, nggak ada kata terlambat untuk berlatih ya Bapak Ibu. Tapi kalau di sini ibu-ibunya usia berapa ya misalnya anak-anaknya ya? Kalau masih anak usia dini sih masih ada kesempatan banyak untuk berlatih. Kalau masih TK-TK gitu, ini justru kesempatan Bapak Ibu untuk matengin nih yang di bawah sini. Ini kesempatan banget ya. Oke, sekarang dilihat dari perkembangan otak. Tuhan tuh sebenarnya udah menciptakan kita beruntut banget loh, udah hebat banget. Jadi dia masuk pertama itu adalah informasi dari sini, dari sensori di sini yang reptilian brain, di mana dia gerbangnya di sini di basic bodily function. Di sini kalau anak belum matang biasanya responsnya fight or flight.
Jadi dia nggak merasa nggak nyaman, merasa cemas, merasa takut. Misalnya kalau sensornya terganggu, keseimbangan dia yang gampangnya. Jadi dia merasa nggak balance, jadi dia nggak nyaman sama tubuh dia. Jadi dia nggak bisa fokus. Atau dia takut terus. Atau kalau lagi visualnya terganggu, misalnya dia akan nabrak-nabrak atau gimana ya. Nanti akan berpengaruh ke emosi. Nanti berpengaruh ke sini, ke yang paling depan, bagaimana dia fokuskan perhatiannya, kontrol dirinya, keinginan dia sama planningnya dia. Jadi berkembangnya tuh berurutan, dan sensori itu yang gerbang pertama. Ini matang, emosinya terpengaruh jadi lebih matang, dan tentu ke depannya jadi lebih matang lagi, bagaimana dia fokus tension, kontrol dirinya, free will-nya dia, planningnya dia akan lebih matang. Gerbangnya di sensori dulu nih di sini, di reptilian brain. Nah, ini matang sensori motorik nih. Manfaatnya apa ya? Pertama nih, yang kelihatan banget di fokus biasanya. Ketika dia sudah nyaman sama tubuhnya, dia bisa fokus. Dia nggak mikirin, nggak fokus sama, aduh bajunya nggak enak nih. Kalau orang yang sensorinya taktilnya terganggu kan, dia nggak nyaman sama misalnya bajunya ada labelnya atau apa gitu ya, atau dengan bahannya dia nggak nyaman, jadi nggak bisa fokus. Atau yang vestibular terganggu, duduk dia nggak bisa seimbang, nggak bisa tegak belajar, dia bisa begini, atau apa jatuh lagi gitu ya. Itu bisa ke fokus. Lalu dengan sensory play sebenarnya kita melatih anak juga untuk belajar kritis dan analitis. Misalnya ya, dia mesti mindahin beras gitu. Terus dia mesti mikir gimana caranya supaya saya masukin beras ke sini tuh nggak tumpah-tumpah. Itu kan dia berpikir ya, dia lebih kritis gimana ya caranya ya. Atau gimana caranya supaya bentuk Play-Doh ini seperti ini. Jadi dia lebih menganalisa problem solving ketika bermain itu tadi. Tentu kontrol emosi jadi lebih baik ya, karena sudah terstimulasi tadi. Kontrol tubuh juga lebih baik dengan proprioceptifnya terlatih. Dia bisa mengukur jarak, misalnya, oh ini kalau begini saya terlalu dekat, ini terlalu jauh. Atau kalau begini saya dorongnya keras, karena kalau yang proprioceptifnya masalah, biasanya di kelas dia buka pintu, tutup itu gubrak. Dia tuh nggak bermaksud nakal sebenarnya, cuma dia nggak bisa ngukur ya. Nggak bisa ngukur kekuatan dia, atau bawaannya tuh pengen senggol-senggol gitu. Karena mungkin dia ada kebutuhan untuk proprioceptif atau taktilnya untuk bersentuhan sama orang. Itu kan kontrol tubuhnya jadi nggak baik ya. Perkembangan bahasa juga. Karena kan sambil main, kita sebenarnya bisa latih bahasanya anak, Bu. Misalnya kita latih, oh ini keras ya. Ini lunak. Kalau nggak warna itu kan nambahin vocabulary ya. Terus kalau kita mainnya dengan tiup-meniup itu melatih oralnya dia. Atau mainnya dengan kita lagi latih gustatorinya, bagaimana dia mengecap makanan, kita jilat-jilat, itu juga membantu untuk perkembangan oralnya dia. Jadi perkembangan bahasanya bisa lebih matang gitu. Lalu yang kadang terlupakan dengan main sensori sebenarnya persepsi visual, koordinasi mata dan tangan itu terlatih. Jadi itu untuk melakukan aktivitas dengan tingkat yang lebih sulit, untuk baca, nulis, ngikat sepatu, itu perlu persepsi visual, koordinasi mata dan tangan, dan itu bisa terlatih dengan main sensori sebenarnya. Dan ini yang juga sangat penting, dengan main bonding antara ibu dan anak, orang tua dan anak juga terbentuk. Ini kesempatan kita untuk menjalin koneksi yang lebih dekat lagi dengan anak-anak kita. Jadi main itu banyak manfaatnya, main sensori apalagi ya. Sekarang sistem sensori kita ada apa aja ya? Ini saya ambil gambarnya. Ini ada taktil. Taktil itu perabaan. Jadi dia memberikan informasi bagaimana sensasi sentuhan. Tekanan, getaran, suhu, biasanya ada di kulit.
Kalau vestibular itu sensasi gerak, gravitasi, perubahan posisi kepala. Adanya di telinga. Ini biasanya untuk keseimbangan. Proprioseptif itu adalah informasi mengenai posisi bagian tubuh. Otot, sendi gitu ya. Ini proprioseptif. Visual, menafsirkan apa yang kita lihat ya. Gustatori itu pengecapan. Olfaktori itu penciuman. Auditori itu pendengaran. Ada satu lagi, interoceptif namanya, bagaimana dia memberitahu apa yang terjadi dalam tubuh. Misalnya, oh saya kenyang, saya lapar, saya haus. Itu namanya interoceptif. Tapi saat ini kita hanya bahas yang 7 ini, yang tadi kita jadi dasar dalam piramida belajar tadi. Penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Kita akan bahas nih gimana sih stimulasinya yang Bapak Ibu bisa lakukan di rumah. Kita praktek yuk Ibu. Ada yang bawa anaknya nggak saat ini? Oh iya, tadi misalnya sempat ada kasih itu ya, suruh siapin kapas gitu ya, Bu ya. Beda lagi. Oh, yang Kenapa? itu. Yang kapas itu ya? Iya. Yang kita main pakai kapas, pakai lotion. Pakai lotion. Mami udah ada siapin belum? Kalau udah dapat ada aja yang di rumah. Gitu. Saya siapin anak saya dulu ya. Oh, boleh dibawa juga ya anak-anaknya ya? Boleh, sekalian kita main bareng. Oke, boleh Abang. nih. Alia. Yuk. Abang. Yuk, temenin mamain yuk. Yuk, kalau ada yang bawa anak, kita bareng-bareng. Boleh. Kita main bareng. Siapin laptop saya dulu, biar bisa ngeliat. Mainnya di lantai aja ya, Bapak Ibu. Kita sambil duduk-dudukan. Oke. Yuk. Abaikan rumah saya yang berantakan. Oke. Umela. Oke, ini sama anak saya. Halo semua. Karena sendiri doang. Ini ada teman-teman di sana. Talent di sini. Ada si Sarah. Kelihatan nggak ya kalau Buka aku main? semua kameranya. Ini malu nanti. Yuk, Oke. aku coba taruh di bawah biar bisa kelihatan kita mainnya gimana ya. Buka kamera, Mami boleh loh. Jadi bareng-bareng kelihatan ya mainnya ya. Hai Miss Ika. Hai. Ika, kita Hai, ayo kita main yuk. Sama Jenny. Hai Jen. yang bawa anaknya. Halo. Nah, Mbak Dia di Bekasi ada anaknya juga. Halo, cantik. halo. Sama Ibu Nah, Angelia kita main juga. bareng. Ini Yuk, sama kita. Alia. Kucel, Hai, abis Alia. loncat-loncatan soalnya tadi. Nggak apa-apa. Mbak Iwarni. Wow, Angelia pada juga ini. main. Kita main Kalau pertama anaknya. mainan yang tanpa pakai alat. Ini Oke. nggak kelihatan ya? Bentar. Maaf. Boleh. Oke, kita nggak pakai alat ini. Nggak kelihatan lantainya ya. Sebentar. Aku taruh di lantai beneran. Boleh. Kita posisinya seperti ini. Abang, kita main roller boat. Kayak biasa. Boleh. Kakinya begini, teman-teman. Ini Kakinya. Begini ya. Oh, oke. Kelihatan? Iya. Sudah? Jadi Semuanya? Ini untuk vestibular. Karena kan goyangan. Bentar ya. Kita nyanyinya. bisa. Sudah bisa? Nyanyinya apa aja terserah. Bisa roller boat. bisa main. Jatuh di got. Jatuh di. Kita majuan dikit, abang terlalu besar. Yang kecil saya nggak mau ikutan. Kita nyanyi ya, 1, 2, 3. Jatuh di got. Sebab sublim. Jatuh. Ini goyang-goyang sensori bagus. Kalau aduh lagunya anaknya nggak hafal, yang dia suka apa yang gampang misalnya. Ayo lagi. Jatuh dari ketinggian. Naik ke puncak gunung juga bisa. Naik Jatuh. ke Naik. puncak gunung. Tinggi, tinggi Jatuh. sekali. Naik. Jatuh. Intinya adalah goyangannya sebenarnya. Jadi dia bergoyang-goyang, dia vestibularnya terlatih. Itu yang pertama. Itu buat yang kita main dengan indera vestibular tadi ya. Iya, dengan indera Ya. vestibular. Apa itu? Sekarang kita main dengan indera taktil. Apa itu? Tactile. Ini kita main Feel ya.
kan kita ada ini ya, body lotion. Body lotionnya apa aja? Body lotion anak-anak juga boleh. Anak-anak Boleh. sebaiknya anaknya udah nggak bayi-bayi lagi, jadi nggak punya body lotion anak. Ini body lotion ya. Ya. Kita main nyari ini, mencari luka, mencari harta karun namanya. Nggak ngerti abang. Jadi gini, kita lihat di badan anak kita ada apa yang menonjol, misalnya mama menemukan ini bekas luka waktu itu, minta maaf, Ali aja di sini nih. Mama menemukan tai lalat 1. Mama menemukan ada 2 lagi tai lalatnya. Ada yang lebih nyaman pakai body lotion atau lebih nyaman pakai bedak? Mau pakai body lotion atau bedak? Selalu dengan yang anak kita nyaman ya. Kadang kalau dia nggak nyaman body lotion, kita bisa pakai bedak. Ada mau pakai body lotion atau bedak nyari harta karunnya? Apa? Body lotion. Oke, body lotion. Pakai koin beneran. Ayo gantian ya. Mama pasang dulu. Kalau aku pakai Ini uang. adalah, nih. Nah, kita cari lagi. Oh, di sini ada lagi tante. Ada tai lalat. Kita cari mama. Sekarang adik cari mama. Gantian aja nggak apa-apa. Adik cari mama. Adik mama ada apa ya? Walah. Oh iya dong. Aduh, mama dapat. Apalagi ini kan taktil sebenarnya, membiasakan dia dengan bisa dengan lotion, bisa dengan bedak. Mama cari lagi ya. Ada juga cari di mama ya. Ih, mama. Gimana ini mah? Kemarin ya? Oh, ini bekas jatuh, tante. Ada bekas jatuh sih. Itu kamu mau digituin. Oh, bekas jatuh juga di sini. Mau diiniin. Iya, kita cari harta karun banyak-banyakan. Ada harta karunnya ada paling banyak. Oh. Tinggal di ini aja ya, di apa ya? Dicolek-colek aja sebenarnya. Colek-colek aja ya. Pot-potnya bebas ya, Bu Mel. Bebas, mau Bebas. bekas luka, mau bentol, bekas gigit nyamuk, atau tai lalat, apa aja. Tapi kita tempel-tempelin. Mau bedak, mau body lotion, itu kan sebenarnya simulasi taktilnya dia. Ini mana lagi ya? Ada dari mama? Mana mama? Ada apa lagi mama di sini? Ih, enggak. Mana ya? Mana? Kita cari abang boleh mama cari nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tolong ini lah. Ini kan masih ada body lotion di tangannya. Iya. Kita Apalagi nih? tarikan body lotion. Abang permisi saya. Abang sebelah sana ya. Kita kan ada body lotion sisanya ya. Ya. Ini ada di depan mama. Maksudnya kita main tarik-tarikan. Ada tarik mama tarik ade ya. 1, tangannya mana? Tangan ade. Mana? Dari ini. Dari 1, 2, sampai jatuh ya. Sekarang ade. Tarik mama. Main tarik-tarikan juga sebenarnya simulasi taktil. Dan anak biasa senang. Kita mesti lebay. Biar fun ya. Boleh. Oh, hai Stacy. Stacy juga itu sama Miss Ika. Coba yang lain misalnya pengen lihat pada tarik-tarikan nggak? Bisa nggak tarik-tarikan? Ayo. Tarik-tarikannya tadi siapa yang menang? Oh, Ibu Dia di Bekasi juga udah. Oh iya, pintar. Wah. Oh iya benar. Hai Ibu Sinta di Bekasi juga Angelia tadi siapa yang udah. menang? Anaknya apa mamanya? Hai. Tarik-tarikan. Ada Ibu Angelia di Bandung juga tarik-tarikan. Hai. Main tarik-tarikan. Itu simulasi taktil yang sederhana. Terus kita sekarang pakai kapas. Pakai Ya, kapas. Yo, coba Kalau ada kapas mana? itu, apa Hai aja deh. Ibu Restia. Sayang sini. Abang aja. Nah, Kalau anak kayak geli, jangan dimulai dari sesuatu yang gampang ya. Kita main umpet-umpetin. umpet-umpetinnya di Abang mana ada nih? mau apa abang? Abang. Ya. Kita main umpet-umpetin. Sekarang, Ya. abang rasakan ya, ini ada kapas. Tuh. Geli dia biasanya, memang. Mana ya? Ditaruh di mana ya? Di situ. Belum tahu, Mama. Di tangan.
Di mana ya? Jangan, Mama. Di sini. Sekarang taruh. Ada di mana? Ada di mana? Ayo di mana? Kapasnya. Gimana Dapat coba? satu. Ada satu lagi. Baru satu lagi. Iya dapat. Sekarang di depan. Ayo depannya. Kita main. Oh, lagi. Mana ya? Abang merem. Ya. Di Assalamualaikum. mana ya kapasnya ya? Ada maaf handphonenya boleh ditaruh. Mama lagi ini. Ya udah, matiin Ini dulu. ya, di mana ya? Ditaruhnya ya. Dirasain di mana ya? Jadi kita main umpet-umpetin kapas, Ibu-ibu. Kapasnya ditaruh di mana? Jadi anak juga merasa ada di mana ya? Anaknya nebak, nanti gantian dia yang ngumpetin. Oke, Mamang merem. Minta. Boleh. Mama merem, Abang taruh. Di tempat yang appropriate ya. Gini. Di mana ya? Mama rasakannya. Aduh, di mana ya? Terus di mana Mama ditaruh? Ya, ini abang nih. Abangnya iseng. Nanti dilatih. Jilbab Mama coba sayang. Oh, udah satu aja deh. Nanti jilbab Mama berantakan. Oke. Ini main kapas. Ya. Dan kapas yang lain juga bisa buat latihan oral sih sebenarnya, latihan tiup-tiupan. Oh. Abang, Alia, anakku udah nggak mau main. Jadi, kalau main tiup-tiupan seperti ini. Kapas buat ditiup ya. Abang, sini dong. Bantuin Mama lagi yuk. Hai abang. Abang duduk di situ, abangku. Kita main yang lomba tiup-tiup kemarin, kayak waktu itu. Sebenarnya kita taktilnya ada membiasakan dengan si kapas ini. Kalau anaknya geli banget, biasanya dia nggak terlalu ini. Cari yang paling mudah dan paling nyaman buat anak ya. Kita mulai dari Mama ya, dari dekat dulu. Abang dulu. Abang dulu boleh. Nih, kita dekat dulu ya. Dua tangan. Ya. Mau dapat. Lagi Mama sekarang. Ini latihan oral tiup-tiup. Bagus untuk melatih buat bicara anak. Oh, Bang maunya agak jauhan. Dapat. Lagi. Ayo, lagi. Oke, itu pertama cara mainnya. Tiup-tiupan kapas. Bapak Ibu ada yang bisa coba? Ibu-ibu. Ada yang mau contohin? Mana? Bapak. Siapa yang bisa? Minjem, Mama. Udah, main tiup-tiupan? Dari. Yuk, tiup. Ditiup mulutnya. Oh iya, tuh Missy kan main tiup-tiupan. Wah iya, bisa tuh main tiup-tiupan. Kapas tuh banyak manfaatnya juga. Yang kedua mainnya seperti ini. Wah iya, Miss Sinta bisa. Good. Bisa mainnya tiup. Yeay, menang. Yang kedua cara mainnya seperti ini. Ada kita tiup ya. Ini simulasinya taktil juga karena pakai lotion. Unmute. Ada boleh. Ada tolongin Bang. Abang sini ya. Jam tidur siangnya memang. Hai abang, semangat. Sekarang abang ya. Ini Ya. taruh ada Lotion. lotion, taruh di hidung anaknya. Ayo dong mau belajar tiup. Sebentar, tolong. Tapi jangan lotion. Dikit biar nempel. Seperti di rumah. Nempel kan? Jangan, Abang nggak mau jadi badut. Enggak. Dengerin dulu. Mama tiup ya. Lombanya adalah supaya jatuh ininya. Sekarang Mama. Nggak ada gampang. Mama tiup, abang tiup Mama. Mana itunya? Ini. Mau di lotionnya? Bukan di situ. Oh, abang mau nempel. Oh, mau di kepala boleh. Nggak di hidung juga nggak apa-apa sih. Di mana aja juga boleh. Oke, abang mau simpen di mana kapasnya? Mencurigakan dia sebenarnya mau naruh di mana ya? Jahil. Mama agak curiga nih. Dia iseng soalnya. Oh, jadi orang India. Orang India ditiup. Mbak, tapinya. Bisa nggak? Tak bisa, ayo. Bisa nggak?
Nggak boleh pakai jari. Harus ditiup. Aduh, curang. Ya, tiup. Lagi. Ayo Bang, semangat Bang. Gambar. Abang berhasil. Aduh, mamanya belepotan. Ini kan simulasi taktil yang menyenangkan sebenarnya. Fun banget. Adik boleh tidur. Adik tidur sama. Oke, sekarang itu cara satu bentuk ininya ya. Simulasinya sebenarnya tadi kan goyang-goyang itu robot itu vestibular. Terus yang tiup-tiup itu selain melatih oral juga kan taktil sebenarnya ya. Main dengan kapas, tisu, segala macam bentuk itu juga bentuk salah satu simulasi taktil. Jadi gampang Ini banget ya sebenarnya. Sebenarnya kita main tuh ya, dengan yang apa yang ada di rumah aja sih sebenarnya. Gitu. Aku share screen lagi ya, simulasi yang lain yang bisa di ini kan. Silahkan, boleh di share screen lagi. Oke, tadi kan kita latihan di sini ya. Ini simulasi visual yang Bapak Ibu bisa lakukan di rumah. Misalnya nih, dia mengenali warna, mencampur warna. Ini pakai es batu, itu sangat menyenangkan buat anak-anak. Jadi dia campur-campur warna pakai es batu. Atau ini dia menggambar. Menggambarnya menggambar bayangan di luar. Berjemur itu bagus juga buat taktil dan menggambarnya jadi simulasi visualnya dia. Atau di luar, tentu nggak rame-rame ya karena kan lagi pandemi ya, atau di halaman ya. Halaman rumah ya. Mencari harta karun kayak tadi nih. Ngumpulin flower, ngumpulin apa gitu. Kita yang kasih listnya dia suruh nyari atau kita umpetin barang. Mama ngumpetin ini. Kamu cari yang ada spidol, ada penghapus, ada mainan apa gitu, Mama taruh di luar atau di dalam juga nggak apa-apa. Ayo kita cari bareng-bareng. Jadi dia mencari-cari atau main I Spy. Main I Spy itu bisa lewat buku. Misalnya buku yang saya suka, buku yang banyak gambar kayak gini nih. Jadi kalau kita baca bersama, nggak fokus sama bacanya tapi fokus sama gambarnya. Ini juga bagus untuk melatih fokus. I spy, Mama melihat ada orang jatuh. Dia suruh cari orang jatuh di mana. Mama melihat ada tikus 3. Dia suruh cari. Gitu. Jadi main I spy. Kalau buku dulu apa Where is Wally ya? Tapi kalau nggak ada Where is Wally kita buku yang ada aja dulu. Gitu. Itu yang simulasi visual. Bang untuk sini sambil nonton ya. Ini simulasi auditori. Simulasi auditori itu kan pendengaran ya. Jadi kita bisa main tebak suara kayak gini. Abang sini deh Bang. Kita main tebak suara. Aku tunjukin ya contoh main tebak suaranya ya. Kayak gimana nih? Pakai barang yang ada di rumah aja nih aku contohin main tebak suara. Bang dengerin ya. Mama punya apa nih? Dengerin. Ini adalah suara lotion mama ya. Terus kalau ini adalah buku mama. Oke, yang dari Abang nih hadiah ya. Kalau ini pensil. Sekarang Abang merem. Abang tebak ya. Pulpen. Ya good. Nggak boleh ngintip. Lotion. Ini sekarang tebak. Buku. Ya kayak gitu aja simpel sih. Jadi dia menebak itu suaranya. Suara benda. Suara apa? Atau main tiru-tiruan. Abang ambil itu deh. Yang buat alat musik Mama. Di situ. Itu kan simulasi auditori juga. Bagaimana kita iniin. Bang, tolong Bang di situ dong. Di tas merah Mama. Yang bunga-bunga. Ambil sepasang kita main. Yang satu lagi. Jadi kita main apa nih? Yang sama dong, Bang.
sayang sekarang? Dah, yuk. Ada 2 sama. Kita punya mainan kan di rumah, atau mainan apa aja? Adik boleh tunggu dalam. Oke. Dia suruh menirukan. Ada alat musik. Kalau nggak ada alat musik, centongan atau apa nih? Abang tiruin mama ya. Tiruin yang sama. Jadi dia menirukan suara itu juga bagus untuk nanti mengenali suara itu bagus untuk belajar baca juga, untuk fokus dan konsentrasi juga, selain simulasi auditori. Kalau nggak bisa suara, kalau nggak ada alat musik pakai tepuk tangan juga bisa, gitu ya. Itu yang tadi. Saya lanjut lagi ya, ini auditori. Atau tebak barang dalam kresek juga bisa auditori ya. Nah, itu juga main, Mbak Tiara benar tuh, main kresek-kresek dari botol juga bisa tuh. Nanti kita main kresekannya dari situ. Benar-benar bagus tuh Mbak Tiara. Itu auditori. Olfaktori kan penciuman. Jadi dia mencium kayak tadi prinsipnya. Dia mencium Aroma. makanan yang berbeda-beda, terus dia sudah tebak. Ini minuman aroma apa ya, gitu ya. Atau dia bisa mencium aroma terapi, terus dia tebak. Ini cium ya, pertama ini aroma rasa jeruk. Ini lavender. Cari yang mudah ditemui ya, yang anak familiar. Nanti dia suruh nebak, dia suruh merem. Ini aromanya apa ya? Atau makanan-makanan yang wanginya khas. Kalau popcorn wanginya enak banget kan tuh. Terus kita masak popcorn bareng, terus sambil dicium. Ini baunya popcorn ya. Simulasinya. Kalau gustatori atau pengecapan itu juga bisa sambil makan bareng, masak bareng. Terus nyobain ini manis, cobainlah dikit lah ya, gula. Ini asin, garam, seperti itu. Jadi kita cobain dikit-dikit itu gustatori. Atau makanan macam-macam kita masak bareng, kita cobain bareng. Itu tactile-nya dapat. Olfaktorinya dapat, gustatorinya dapat. Ini simulasi tactile. Simulasi tactile kan sentuhan ya. Bisa nih kita jalan di pantai, atau main pasir, atau main play-doh, kalau kita nyebutnya apa, oblek ya. Jadi kayak yang terigu dikasih air gitu kan, buat dimainin, atau tepung sagu. Atau main di rumput kali ya. Di rumput. Bisa main di rumput. Atau mandinya pakai sponsnya tapi yang bervariasi dari yang lembut sampai yang kasar gitu. Terus main ice sensory play. Jadi kalau ice sensory play itu es batu. Kita warnain, kita menggambar pakai es batu. Es batu udah kita warnain, terus kita masukin tray, kita keluarin terus gambarnya dari itu. Atau tray es batu biasa terus kita kasih warna-warna gitu. Itu simulasi tactile. Vestibular. Nah, vestibular agak banyak nih karena vestibular itu dampaknya panjang buat ini konsentrasi, fokus. Bisa mainnya dengan ayunan, tapi bertahap lah pastilah ya ayunannya. Dari yang ayunan yang di taman biasa kan yang ada 4 itu, nanti ada 2 tempat duduk bangku. Dari yang gampang dulu sampai yang ekstrim kayak gini. Atau kalau yang di taman tuh yang roda berputar itu bisa dimainin. Di rumah nggak ada ayunan, pakai blanket, Bapak Ibu bisa kayak gini jadinya, anaknya ditaruh di tengah blanket, terus digoyang-goyang deh. Tuh anak seneng banget. Wow. Atau di sini nih prosotannya bisa diganti kalau di rumah lagi nggak ada prosotan. Tangganya jadi kayak gini tangga, tapi dipastikan keamanannya ya. Gitu. Jadi apapun bisa dipakai di rumah ya. Ini keseimbangan. Melatih keseimbangan itu bagus untuk konsentrasi, yang tadi yang saya bilang. Kalau ada anak yang misalnya ada masalah belajar, biasanya saya ceknya keseimbangannya dulu. Vestibularnya bagus apa enggak, terus nanti intervensinya biasanya saya latih keseimbangan.
Kalau di outbound biasanya kayak gini nih, ada yang jalan kayak gini. Tapi kalau nggak ada di rumah bisa pakai Jodoh. orang Sunda namanya dingkliknya. Jadi pakai dingklik begini atau pakai Kayu. apa itu kayu. Dia belajar jalan. Jalan maju, ntar mundur gitu. Tapi jalannya nggak jalan seperti biasa, badannya mesti tegak, kepalanya ke atas, lehernya tegak gitu. Postur jalannya itu penting. Atau main engklek orang zaman dulu mah. Oh iya. Loncat-loncat itu bagus. Loncat kaki satu, kanan, kiri, koordinasi juga itu kan. Atau manjat. Manjat, apa yang bisa dipanjat itu bagus lah buat dia. Atau untuk keseimbangan. Ini proprioceptif. Proprioceptif itu kan berkaitan sama kontrol tubuh ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat bagus untuk dilatih. Misalnya merangkak nih, merangkak itu bagus sekali dilatih aja terus. Cuma anak tiba-tiba bingung kan ya suruh merangkak ngapain? Bikin jadi permainan, misalnya masukin lewat terowongan, atau ada garis, merangkak ngikutin garis, atau berguling Bapak Ibu. Anaknya diajarin main guling-gulingan, atau digulingnya pakai selimut, jadi kayak sandwich. Itu bagus untuk masukkan proprioceptif dia. Berenang juga bagus untuk proprioceptifnya dia. Nah, yang sering terlupakan adalah main becek-becekan tuh. Itu simulasi sensori juga sebenarnya. Bahkan kalau di luar negeri mereka bikin perlombaan Bapak Ibu. Jadi main becek-becekan seperti ini, masukkan sensori juga buat dia. Kita nonton ya. Loncat itu ada vestibularnya, proprioceptifnya juga. Airnya itu taktilnya pasti dapat. Loncat ke tujuan itu visualnya dapat. Jadi di luar bahkan mereka dibikin lomba seperti ini untuk ini bermainnya simulasi sensorinya seperti ini. Mereka diminta kirim video tentang bagaimana anaknya melompat di kubangan. Kita sih bilangnya pasti, aduh jorok. Tapi itu sebenarnya bagus untuk salah satu ya. Nggak harus sih, salah satu simulasi sensori juga sebenarnya. Bagus ya. Semakin dia lengket, semakin menang kalau di sana. Semakin tingginya. Oke. Itu sekian dari saya. Bagaimana permainan-permainan untuk sensori sebenarnya mudah didapat ya, misalnya. Ya, ternyata gampang banget dengan ada aktivitas sensori ini. Sebenarnya nggak susah juga ya. Yang membedakan kalau zaman kita gimana tuh ya? Zaman-zaman dulu kita kayaknya nggak sadar tentang sensori play ya. Tapi kalau dulu mah mainannya, main di luar gitu ya. Disuruh main di luar sensori sebenarnya. Naik-naik pohon, mungkin anak-anak sekarang beda sama zaman kita ya, Bu Melani ya. Oke deh, kalau gitu Miss Helen langsung masuk sesi ke tanya jawab ya Miss ya. Miss Helen minta waktunya lagi 15 menit ya Bu Melani ya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh nggak apa-apa. Oke, Miss Helen nanti akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar. Sensori untuk usia 18 bulan, apa yang cocok, apa yang harus dan apa harus dilakukan tiap hari tuh sensori play-nya, Bu? Sensori play makin banyak makin bagus ya. Bisa tiap hari nggak masalah sih. Cuma ya memang intensitasnya jangan dimulai dari sesuatu yang ekstrim. Misalnya dia takut sama yang lengket-lengket, langsung dijejelin main yang lengket-lengket semua. Anaknya takut, Bapak Ibu. Langsung mulainya dari sesuatu yang dia nyaman dulu. Makanya tadi saya nanya anak saya kan, mau pakai lotion, apa mau pakai bedak? Kalau misalnya dia takut sama yang geli-geli sama lotion, anak saya nggak geli sih sebenarnya, tadi malu aja.
Dia takut sama yang geli-geli, kita nggak usah paksain dia sama yang geli-geli, ntar bertahap pelan-pelan. Misalnya kayak geli-gelinya dicolek-colek dulu gitu. Cuma di awal main selalu dimulai dari yang dia suka. Nah, 18 bulan mainan apa aja juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita lihat tahap perkembangannya nanti. Tapi sebenarnya masih aman. Asal dipastikan dia kan masih kalau anaknya masih suka masukin ke mulut, berarti bendanya yang aman, yang bisa edible, yang bisa dimakan. Atau jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, jadi dia nggak ketelan kalaupun masuk ke mulut. Gitu. Yang kita pastikan adalah keamanannya. Makanya orang tua harus tetap nemenin ya. Mendampingi. Dan untuk jalin bonding juga sih sama anak kan, karena ini ya, bareng-bareng mainnya itu lebih seru ganti-gantian gitu. Oke, jadi tuh bisa tipsnya buat anak-anak di bawah 1 tahun, mungkin pakai benda-bendanya yang bisa dimakan kali ya, yang aman untuk dimakan. Terus tadi apa ya tadi? Ukurannya ya, jangan kecil-kecil ya. Kalau bisa ada sedikit besar-besar aja. Besar-besar, jadi aman. Tiap hari oke, sebenarnya Bu ya, nggak masalah ya kalau tiap hari. Nggak masalah. Oke, berikutnya. Ya, tapi tetap jangan yang terlalu ekstrim ya, nanti anaknya yang pasti overstimulated. Oke, biar nggak trauma juga ya mereka nyobainnya. Oke. Reaksi anak juga dilihat sih, kalau dia nggak nyaman sebaiknya kita kurangin intensitasnya gitu. Kalau nggak nyaman kurangin. Boleh tuh tips dari Ibu Melani. Ada berikutnya, anak perlu sensory play hingga umur berapa tahun, Ibu? Nggak ada batasannya sebenarnya, kayak selama anaknya masih mau ya, dan kadang remaja pun masih main tapi dengan bentuk yang berbeda, nggak seperti tadi, kayak misalnya diajak ke alam atau main olahraga, tapi tetap pada intinya adalah tetap main fisik, tetap main sensori. Bahkan yang tadi saya bilang, mahasiswa pun ketika dia ada masalah di keseimbangan tetap main, tetap ada intervensinya dari segi sensori. Gitu, walaupun diharapkan di umur 7-8 udah matang, tapi kalau belum matang ya tetap kita laksanakan sih. Kalau untuk sensory play khusus untuk membantu bicara, tadi udah sempat dipraktekin ya Bu ya, yang tadi YouTube ya, atau ada lagi ya? Bicara itu biasanya terkait sama oral, sama taktilnya juga ya, karena ada beberapa pijitan itu bagus untuk simulasi bicaranya dia. Oral sih, banyakin dia main tiup-tiupan Bapak Ibu, main bubble tau nggak Bu? Atau main party horn yang gitu, terus dia ininya meliuk-liuk. Gitu tuh. Nah, intinya meniup lah ya, main bubble atau tiup atau jilat-jilat Bapak Ibu. Misalnya dia dikasih es krim. Dia suruh jilat jauh-jauh es krim, gitu, lidahnya keluarnya terus ke samping, atas ke bawah gitu ya, atau ada coklatnya dilumurin di semua bibirnya dia. Itu kan sebenarnya taktil juga, tapi juga untuk melatih lidah dia, untuk oral dia ya, untuk latihan mulutnya, untuk dia mencoba lidahnya bergerak-gerak gitu. Itu sambil nanti dijelasin kan bahasa ya, ini manis, ini dingin gitu, ini kanan, ini kiri, jadi vocabulary-nya makin banyak juga. Vocabulary-nya dapat. Latihan oralnya dapat, taktilnya dapat. Oke. Kalau untuk anak permainan untuk melatih visual vestibular untuk anak usia 5 tahun. 5 tahun. Tadi vestibular yang tadi keseimbangan ya. Tadi main ayunan. Main ayunan, perosotan. Itu masih bisa ya. Mainan, perosotan, terus main yang keseimbangan jalan helikopter gitu tuh. Di atas, kalau nggak ada kayu, suka kan di paving block gitu, ada yang ada tinggi sedikit kan, jalan situ aja. Jalan maju, jalan mundur, jalan kepiting, kanan kiri. Itu kan latihan keseimbangannya dia juga. Trampolin. 5 tahun sih udah bisa banyak. Berikutnya, anak saya usianya 6,5 tahun. Ketika sekolah dengan Zoom paling kurang fokus, masih suka melet-melet, melotot-melotot, dalam mengerjakan tugas juga suka tidak fokus, belum selesai sudah main kuku dan tangan. Kira-kira di mana letak kekurangan stimulus sensorinya? Apa stimulus yang diberikan? Apa stimulus yang harus diberikan untuk mendapatkan fokusnya? Oke.
pertama kadang harapan orang tua untuk fokusnya dulu nih. Kalau anak 6,5 tahun, standarnya kita kali 2 sampai 5. Kira-kira 6 kali, saya biasanya kali 4. Sekitar, kalau dia masih antara 12 sampai 20 menit itu masih tolerable lah ya. Karena kan masih 6,5 tahun ya. Iya. Jangan diharapin anak 6,5 tahun bisa 1 jam bertahan untuk fokusnya ya di depan. Fokus. Emang ada perkembangannya ya. Gitu. Biasanya saya dikali 2 sampai 5 untuk melihat masih oke apa enggak ya normalnya. Terus kalau fokus itu berkaitan sama vestibular Bu, keseimbangan. Coba banyakin ini Bu, yang tadi bikin papan. Beli aja lah papan di mana, kan ada yang papan yang cuma cari yang lebarnya 7 cm, tingginya 3 cm, bikin 2 meter, latihan jalan. Saya kelihatan nggak sih Mbak? Iya. Jalan begini, pastikan punggung tegak, leher tegak, jalan dia maju. Buat kita mungkin gampang, buat anak itu 6 langkah aja itu udah perjuangan banget. Jadi latihan dulu sampai berapa langkah sampai dia dapat 2. Kalau udah dapat bisa 2 meter, dia jalan mundur. Gitu, latihan itu terus. Ntar lama-lama itunya dikecilin. Papannya. Jadi melatih keseimbangan biasanya pertama. Gitu. Latih naik sepeda juga bagus sebenarnya untuk vestibular dia. Oke deh, itu salah satu contoh ya. Kalau misalnya pengen fokus anak, kalau anaknya emang kurang fokus, mungkin bisa dilatihnya dengan kegiatan vestibular yang tadi Ibu Melanie jelaskan. Iya, betul misalnya. Anak saya usianya 22 bulan. Bagaimana caranya masih 22 bulan tahu bagaimana caranya tahu kalau kita tuh butuh terapi sensorik integrasi atau tidak? Oke. Pertama. Tahu apa enggaknya ya? Iya. Biasa sih kalau untuk ngecek dengan pasti mesti ke tumbuh kembang ya Bu ya. Jadi untuk lihat dengan ininya ya, biasa kalau mau cek secara umum dulu biasanya banyak checklist sensory integrasi, checklist sensory processing disorder itu bisa dipakai. Tapi untuk pastinya sih saya saran ke tumbuh kembang lihatnya. Konsultasi atau dulu ya. Cek dulu paling enggak pra-screening perkembangan ada yang ketinggalan atau enggak. Kalau ada yang ketinggalan nanti kita runtut nih asal muasalnya dari mana gitu. Oke, berikutnya masih sama nih. Apakah setiap hari kita harus merancang aktivitas yang menstimulus seluruh sensoriknya? Apakah setiap hari kita harus merancang aktivitas stimulasi semuanya gitu ya? Harus nggak tuh Bu? Enggak juga sih, jadi bisa gantian aja. Jadi Mami juga repot deh pastikan, nggak usah terlalu ini, tapi paling nggak minimal ada stimulasinya sambil main gitu. Sambil main itu sebenarnya baik sekali buat anak. Oke, apakah bisa hari ini fokus stimulasi pendengaran dan penglihatan sisanya baru si free play? Apakah bisa stimulus pendengaran dan penglihatan dulu yang distimulus baru nanti sisanya free play atau besoknya fokus ke sensori lain? Bisa senyamannya anaknya aja sih kalau saya prinsipnya. Senyamannya anak. Oke, thank you Bu. Dari berikutnya, anak saya usianya 26 bulan, tapi belum bisa mengunyah. Makannya semuanya langsung ditelan, makan nasi sering muntah. Bagaimana cara menstimulusnya dan kalau meniru kata sangat jauh melenceng. Contohnya saya bilang ikan, dia bilangnya tatah. Nggak ada mirip-miripnya. Gimana ya cara stimulusnya? Itu ya 26 bulan. 26 bulan biasanya udah bisa 2 kata sih Bu. Udah bisa belum? Dia 2 kata tapi jauh ikan, terus dia jawabnya tata. Itu kan 1 kata ikan. Maksudnya ngomong mau makan. 2 kata kata. Iya. Kayak suku gitu lah. Kata apa 2 kata nih Bu? 2 kata. 2 suku kata kan ikan. Normalnya segitu. Coba dilatih banyak latihan oral yang tadi aja Bu. Tiup-tiup. Terus ini kalaupun sekali lagi kalau mau aman cek ketumbang ya pasti ya. Itu ada masalah apa di mulutnya. Tapi sambil di rumah coba dilatih oralnya sama
sensorinya yang lain sih sebenarnya kan saling berkaitan ya, Hubungan. berhubungan gitu. Oke, berikutnya ya. Anak saya usianya 1 tahun 2 hari. 1 tahun 2 hari. Baru ulang tahun berarti ya. Selamat ulang tahun. Bagaimana main sensory play kalau mainannya masih suka masuk mulut? Oke. Dan mainan yang bagaimana yang harus saya lakukan masih 1 tahun 2 hari? Ini tadi yang mungkin yang tadi sih sebenarnya mainan dipastikan ukuran yang pasti sama keamanan karena kan dia masih masuk ke mulut tuh. Dan jadi yang edible yang bisa dimakan dan aman, nggak terlalu kecil jadi nggak ketelan. Terus kalau masih 1 tahun kali ya, habis pegang-pegang buah-buahan dipegang. Terus kalau main ayunan juga cari yang aman dulu, baru lama-lama ditingkatin ayunannya agak goyangnya lebih keras gitu. Jadi mulai dari sesuatu yang dia nyaman dulu aja. Selanjutnya, anak saya usianya 5 tahun, tapi belum bisa jongkok. Masih belum bisa jongkok, jadi setiap jongkok posisi telapak kakinya jinjit. Kemudian di sekolah pun gurunya sering komplain karena nulisnya besar-besar dan tidak beraturan. Suka ngoceh-ngoceh dan melamun. Apakah itu ada hubungannya? Dan bagaimana cara belajar saat di rumah? Dan bagaimana cara belajar? Masih jinjit ya? Masih jinjit. Coba sensori yang jalan di pasir, jalan di sensori taktilnya dibanyakin. Kalau lebih aman sekali lagi ketumbang ya dicek karena masih jinjitnya itu kan. Dan 5 tahun, mohon maaf, maksudnya terlalu gendut atau enggak? Apa kesulitan jinjitnya? Kesulitan jongkoknya tuh karena apa? Apa karena selama ini sering main yang kondisi motoriknya gimana gitu maksudnya? Permainan motoriknya selama ini seperti apa? Kurang apa enggak? Gitu. Amannya sih pasti cek ketumbang ya. Apakah ada masalah fisiknya gitu kan? Karena 5 tahun masih jinjit. Kalau ngaruh nggak Bu Melani sama tulisan besar kecil? Jadi tulisannya selalu besar-besar. Tapi 5 tahun memang masih segitu sih. Iya, maksudnya belum. Sekali lagi ekspektasi orang tua ya. Kadang orang tua berharapnya yang anak usia sekian nulisnya udah bagus. Jadi ini kan baru 5 tahun ya. Dia baru belajar megang pensil yang benar. Dia dicek dulu kalau tulisan masih besar-besar, kecil-kecil, motorik halusnya udah bagus belum? Dia udah bisa megang tiga jari nggak? Gitu. Yang dilatih justru bukan ngedrill kita nulis banyak-banyak, tapi itu tactile tuh maksud saya adalah tadi yang sensorinya, motorik halusnya juga kan termasuk tactile ya. Gimana semakin dia bagus motorik halusnya, insya Allah semakin bagus dia menulisnya. Jadi yang itu sih sensornya main banyak di motorik halus, di tactile. Kalau untuk masalah jalan jinjitnya nggak bisa jongkoknya mungkin untuk dokter atau ini yang bisa lebih tahu ya. Cuman kalau untuk nulis motorik halus itu penting. Motorik kasarnya juga coba dicek deh udah bisa belum untuk usia 5 tahun. Bagaimana cara belajar saat di rumah buat anak usia 5 tahun? Ini belajar apa dulu nih? Iya, ini di luar ini sih, nggak apa-apa. Kita langsung skip aja. Kalau sih belajar, nggak nyambung juga belajar dia akan lebih banyak fokus kalau sensorinya beres. Jadi simulasinya bukan di drill belajarnya, apalagi 5 tahun ya, tapi di drill sensorinya. Kalau sensorinya beres, matang, insya Allah belajarnya beres. Ikutin ya, fokus dan ngikutin. belajar ya. Seperti yang tadi saya bilang, ada masalah belajar, saya selalu beresin sensorinya dulu. Boleh diajak bermain dulu kali ya dengan sensory play. Baru nanti ekspektasinya boleh ke fokus belajar. Kalau anak usia 2,5 tahun belum bisa belum bisa melompat dengan 2 kaki, latihannya gimana ya? Main, diajak lompat-lompat aja sama mamanya. Mungkin pertamanya dipegangin sama mamanya, diloncat-loncatin lama-lama. Latihan sih sebenarnya itu semakin sering dipaparkan, semakin sering ini. Semakin bagus, semakin terlatih. Main sih jawabannya. Berikutnya, anaknya usia 3 tahun 10 bulan, punya kebiasaan ngemut 2 jari tangan ketika akan tidur. Apakah bisa dihilangkan kebiasaan tersebut? Apakah dengan terapi sensori bisa nggak Bu?
kebiasaan ngemut. Terapis sensori mesti cek dulu ke terapisnya. Tapi kalau anak ngemut, saya lupa antara 2 tahun sampai 3 tahun mungkin masih wajar. Tapi di luar itu kita lihat dia ngemutnya biasa kan nyari rasa nyaman, rasa aman. Itu yang mesti banyakin pengganti rasa aman dan rasa nyamannya itu. Tapi untuk ngemutnya sendiri 2 tahunan masih bisa lah, masih oke lah ya, masih ada ini. Cuma untuk ngilangin itu tangannya mesti diganti megang yang lain. Jadi dia dikasih aktivitas lain di tangan, aktivitas mainnya juga dibanyakin. Sama itu rasa aman, rasa nyamannya juga dikencengin dikasih. Jadi dia nggak bergantung dengan ininya lagi. Oh, maksudnya tadi yang lompat tadi itu lah, oke, ini masih sama nggak ya pertanyaannya sama ibu yang tadi Yuni? Oh ini beda. Oh, oke. Yang tadi yang anaknya belum bisa lompat itu ternyata dia juga belum bisa larinya belum ajek. Jadi belum bisa tegak. Larinya tuh nggak tegak gitu loh. Sedikit selebor. Berarti itu vestibular juga ya Bu? Tadi usia berapa ya? 2,5 tahun. Oh iya. Ya sensorinya diinin aja, tapi kalau misalnya masih belum ini juga cek tumbuh kembang aja sih biar amannya ya. Tapi coba semua sensorinya dilatih, ada perkembangan atau enggak. Kalau enggak ya kita cek ke tumbuh kembang. Oke. Kalau tadi ada yang pertanyaan terakhir nih, anaknya usia 10 bulan apa sensory play bagus untuk umur segitu dari baby? Dari baby ya? Ya, dari baby. Sampai usia dewasa juga masih bisa ya Bu ya? Tadi masih bisa. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan masih umur untuk main. Perlu simulasi sensori, iya. Ya. Tapi kalau buat masuk sekolah berarti tadi sampai baby sampai usia berapa Bu? Kalau 7 tahun itu dikencengin lah. Ya. Jadi ketika masuk SD dia udah matang. Jadi untuk akademisnya nanti nggak bermasalah. Iya, pasti ngikutin. Kalau sensorinya oke semua, pasti akademis juga ngikutin sih. Gitu. Iya, insya Allah. Ini penting banget berarti ya Bu ya? Itu fondasi soalnya. Kalau rumah fondasinya rusak nggak bisa berdiri tegak, sama. Fondasinya, buat mami bisa lakuin itu juga di rumah. Ternyata tadi kalau misalnya tadi ngikutin dari awal, Ibu Melani sempat ada praktek sedikit nih dari si 7 indera, sensori 7 indera ini ya, yang kita tadi praktekin bareng-bareng dan segampang itu loh sebenarnya. Gitu. Untuk latih bareng. Iya. Nah, misalnya mau tanya lagi nih, ini kan banyak nih ya mami-mami yang sebenarnya juga mungkin baru punya anaknya 1, jadi masih belum banyak pengalaman juga gitu tentang sensory play. Buat Ibu Melani sendiri nih, buat mami-mami yang baru apa nih tips atau masuk pesan Ibu Melani buat mami-mami yang baru pertama kali mencoba sensory play ini? Ya, jangan kotor, jangan takut. Kalau mamanya takut, ya cemas itu kebawa ke anak. Anaknya jadi takutan juga, cemasan juga. Terus jadi nggak berani nyoba. Ingat, masa-masa anak itu tergantung usia, tapi itu ada masa otonomi ya. Jadi dia masa untuk explore. Dari sosial Erikson juga, dia memang harus explore. Ada inisiatif, dia nggak tumbuh, nggak berhasil. Jadi dia shame and guilt. Anaknya jadi takutan, cemasan, merasa bersalah, merasa nggak berani. Itu yang perlu kita latih di anak usia dini. Kita bicara anak usia dini ya, di bawah anak 6 tahun ya. Itu ada 3 tahap perkembangannya. Sensori itu bagus juga untuk ini. Pertama, anak 2 tahun itu otonomi, jadi dia merasa mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Terus ada inisiatif, terus ada explore. Jadi gimana dia mengeksplor sekitar, berani ngambil inisiatif. Kalau apa-apa dilarang, jangan nanti kotor, jangan nanti jatuh. Satu, sensorinya nggak terlatih. Kedua, anaknya juga jadi secara mental jadi nggak beranian, jadi takutan, jadi cemasan. Saya sempat ada kasus seperti itu soalnya. Jadi anaknya cemas di kelas, keringat dingin segala macam. Kalau mau nanya tuh dia nggak berani nanya. Akhirnya sampai muntah di kelas, sampai dia pipis di celana, padahal udah TKB akhir ya. Tapi ternyata polanya begitu dari awal, dia terlalu dilarang, jadi dia takut.
sensorinya pasti nggak terlatih ya, karena dia nggak berani mencoba apapun. Betul sekali. Jadi aja pastikan keamanannya. Kalau takut ketelan, kita pastikan yang dimainin aman. Takut jatuh, pastikan kanan kirinya aman. Jadi kalau jatuh pun ya lecet dikit nggak apa-apa ya. Asal jangan bahaya. iya, betul sekali. Terima kasih Bu Melani tadi buat pesannya Mami tadi. Jadi kalau misalnya buat Mami yang baru-baru bisa banget nih untuk coba stimulus anaknya dari sejak baby untuk nanti juga bakal berpengaruh besar sebenarnya saat nanti anak usia masuk sekolah atau SD gitu. Makanya banyak mami-mami yang punya ekspektasi atau suka compare sama anak lain, kok anak lain udah bisa baca ya, kok anak lain udah bisa nulis ya. Mungkin dari sekarang kita coba stimulus sensoriknya dulu dengan sensory play. Nah, Starland sendiri punya salah satu produk EduBox-nya ada sensory basic kita dan juga ada sensory garden. Nah, itu nanti bisa langsung lihat di e-commerce-nya Shopee Starland Shop dan Tokopedia Starland Shop, atau enggak langsung DM atau enggak di WhatsApp ke Starland untuk nanti kita bakal kasih informasi buat mami-mami yang ternyata emang butuh banget sensory play ini. Salah satunya yang tadi misalnya sebutin juga, salah satu produk EduBox-nya kita. Nah, nanti bisa langsung DM dan langsung pesan aja. Siapa tahu ini juga bisa stimulus anak-anak di rumah. Dan happy juga, tadi ada bisa jadi bonding sama anak, terstimulus juga anaknya di rumah gitu, dan happy. Karena kita stimulusnya dengan cara bermain ya Bu Melani ya. Gitu, Iya, oke deh. Thank you Bu Melani buat waktunya hari ini. Aduh, aku hari ini interaksinya cukup menyenangkan ya. Tadi sama anak-anak, sama abang juga tadi main juga di sana. Terus juga peserta kita juga ikutan juga nyobain tadi untuk main bersama dengan cara-cara sensory play yang gampang banget sebenarnya dilakukan di rumah bersama si kecil gitu. Kita mau ngucapin terima kasih sama Bu Melani, thank you banget untuk informasi dan sharingnya hari ini. Kita mau foto bersama, boleh nggak nih? Yuk buat mami-mami di rumah yang udah ikutan, yuk kita nyalain dulu videonya. Kita mau foto bareng nih sama Ibu Melani. Oh, tapi sebelumnya nih langsung ada dulu polling dulu nih. Boleh diisi dulu, Ibu Melani juga boleh isi. Ada nggak nih Bu Melani? Diisi dulu polling hari ini. Ya. Sebelum kita foto bersama ya. Coba kita isi. Sudah diisi. Oke deh. Sudah diisi nih ya, mami-mami ya. Oke, kalau gitu kita mau nyalain videonya, kita mau foto bareng nih sama Ibu Melani hari ini. Coba, misalnya pengen lihat dong wajah-wajah mami-mami yang tiap webinarnya selalu datang. Happy ya, hari ini dapat ilmu baru, belajar bersama sama Ibu Melani ya. Semoga jadi berkat dan kita bisa sama-sama menstimulus sekecil di rumah dengan sensory play. Yuk, kita coba slide pertama. Ada 3 slide ya. Slide pertama yuk kita nyalain dulu videonya biar nanti ada di sini semua. Oke, Ibu Anissa, Ibu Weni boleh nyalain. Oke. Ya, Miss Helen. Boleh sama si kecil juga boleh foto bersamanya. Oke, Miss Helen hitung sampai 3 ya. Senyumnya yang lebar ya, Mom ya. Oke, 1, 2, 3. Yeay. Oke, slide pertama udah ya. Coba kita lihat slide kedua. Mana nih, Mami yang di slide kedua. Oke. Slide kedua, Miss Helen hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Dan berikutnya slide ketiga, Miss Helen juga hitung 1, 2, 3. Oke deh. Nah, sekarang kita mau unmute untuk kita mau say thank you sama Ibu Melani yang udah hari ini ramai banget nih ngajarin kita semua tentang sensor. Semoga bermanfaat ya. Iya, terima kasih Bu Melani. Semoga manfaat. Terima kasih Bu Melani. Sama anaknya yang baik, Kak.
Dan Miss Helen juga. Ya, sama-sama Terima Mami. kasih. Kita minggu depan juga akan ada webinar bersama Mika dari foundernya Starland tentang apa bahasnya. Pokoknya ini sesuatu yang bermanfaat juga, jadi nanti tungguin aja ya informasi dari Miss Star tentang webinar minggu depan, hari Kamis depan bersama Miss Maria Francisca atau yang suka kita panggil Miss Ika, yang berhubungan dengan parenting. Nah, biasanya kalau Miss Ika udah jadi pembicaranya lumayan juga nih, banyak sharing, banyak juga dapat ilmu banyak juga yang buat mami-mami juga bermanfaat dalam mendampingi si kecil selama di rumah. Nanti bisa informasiin lagi ya, bahasnya tentang apa ya, gitu. Terima kasih buat waktunya hari ini. Sehat selalu di rumah ya bersama si kecil ya. Kita ketemu lagi Kamis depan di jam 1 sampai jam 2. Oke, Miss Helen juga mau pamit mundur. Terima kasih Bu Melani, terima kasih ya. Terima kasih Miss Helen, terima kasih Mami Papi semuanya. Selalu ya Bu ya. Selamat main sama teman anaknya. Starland Home-Based Learning. Kegiatan pertama yaitu menulis huruf di atas pasir. Mami bisa mengajak anak untuk menaruh setengah dari pasir ke dalam tray, kemudian dengan bantuan ranting dan flashcard. Ajak anak memegang ranting, kemudian menuliskan huruf yang ada pada flashcard. Uppercase juga lowercase-nya. Seperti ini. Kegiatan selanjutnya yaitu alfabet clamps. Mami bisa mengajak anak untuk mengurutkan huruf A sampai Z yang ada pada kerang. Selain itu, Mami juga bisa mengajak anak untuk mencocokkan huruf A pada kerang dengan huruf A yang ada pada flashcard. Kegiatan selanjutnya yaitu Mami bisa mengajak anak untuk menulis huruf di atas chalkboard dengan bantuan cupboard. Seperti ini. Satu lagi kegiatan yang tidak kalah menariknya yaitu menulis huruf dengan bantuan batu-batuan. Dengan bantuan flashcard, Mami bisa mengajak anak untuk menaruh batu-batuan di atas garis-garis yang ada pada flashcard. Seperti ini. Upsi. Jika anak sudah mahir dan membutuhkan tantangan lebih, Mami bisa mengajak anak untuk membuat huruf dengan bantu-bantuan tanpa menggunakan alas flashcard. Selamat bermain!